Sahabat logis, kepercayaan merupakan sesuatu yang telah ada sudah sejak lama. Namun demikian, sampai dengan saat ini terus menjadi polemik dan pro kontra, sehingga selalu mengharu biru perasaan dan pikiran kita. Kenapa bisa demikian? Karena ada satu rahasia kepercayaan yang sangat jarang diketahui oleh publik. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita akan membuka satu rahasia kepercayaan yang masih sangat jarang dibicarakan. Oleh karena itu, kami mengajak untuk sahabat logis mengikutinya hingga tuntas agar tidak gagal paham. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Logis. Sahabat logis, pada episode yang lalu kita sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa kepercayaan bukanlah milik orang-orang terdahulu, tetapi justru menjadi dasar terbentuknya masyarakat modern seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, hanya saja kepercayaan di dalam masyarakat modern merupakan kepercayaan yang logis. Sahabat logis, pada kesempatan kali ini kita akan membuka satu rahasia kepercayaan yang masih sangat jarang dibicarakan. Sahabat logis, apa itu kepercayaan? Kepercayaan berasal dari kata percaya, yaitu menerima atau mengetahui kebenaran yang tidak diketahui secara langsung. Jadi kepercayaan di bidang apapun sebenarnya percaya kepada sesuatu yang tidak diketahui. Kalau percaya kepada sesuatu yang diketahui secara langsung, itu bukan percaya, tetapi menyaksikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyaksikan itu adalah melihat dengan sesungguhnya, melihat untuk membuktikan, atau hadir sebagai saksi. Misalnya, kita hadir dalam sebuah peristiwa kecelakaan. Kita tahu siapa yang ditabrak, siapa yang menabrak, kemudian detail-detail lainnya kita tahu. Maka antara subjek yang percaya dengan objek yang dipercaya seperti sudah tidak ada jarak. Nah, kita bagi orang lain justru menjadi duta kebenaran dari peristiwa kecelakaan tersebut. Orang lain mempercayai peristiwa tersebut melalui kita. Jadi kita menjadi tanda kebenaran. Nah, sahabat logis, itulah perbedaan percaya yang tidak mengetahui secara langsung dan menyaksikan yang mengetahui secara langsung. Sahabat logis, ada 3 jenis kepercayaan. Yang pertama adalah kepercayaan yang tidak logis, yaitu kepercayaan yang tidak sesuai dengan tanda kebenaran yang seharusnya. Misalnya, percaya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan subjektif. Sebagai contoh dalam urusan atau persoalan cinta. Cinta itu bisa logis atau bisa tidak logis. Cinta yang tidak logis adalah cinta yang tidak sesuai antara kriteria akalnya dengan kemudian yang didapat. Itu yang tidak logis. Kenapa bisa terjadi tidak logis? Karena cinta itu urusan hati. Kita dalam urusan cinta itu tidak bisa dipilih, tidak bisa memilih. Karena memilih itu urusan akal. Pasti yang muncul adalah kriteria-kriteria ideal akal kita. Misalnya kalau kita mencari jodoh pria atau wanita, paling tidak yang setia, yang soleh atau solehah, yang bisa menjaga diri, yang tidak poros, yang bisa ngurus rumah tangga bagi wanita, kemudian yang bisa pandai mencari nafkah bagi pria. Nah, tetapi pada kenyataannya, pada saat orang mencintai orang yang dia ingini sebagai pasangan hidup, tidak sebagaimana kriteria idealnya. Kenapa? Karena dia dijodohkan oleh keadaan hatinya, dijodohkan oleh tipikal hatinya sendiri. Kalau hatinya juga tidak memiliki kriteria ideal yang diketahui akalnya, maka dia juga tidak akan ketemu dengan orang yang serupa. Kalau toh ketemu dengan orang yang sesuai dengan kriteria ideal akalnya, dia tidak akan suka, tidak akan berpihak, tidak akan cinta. Nah, inilah rahasia daripada cinta. Nah, ini yang tidak logis. Nah, bagaimana supaya cinta menjadi logis? Yaitu sebelum kita memilih, karena cinta itu dipilihkan oleh akal kita, sebelum kita memilih, maka turunkan dulu kriteria ideal yang ada di dalam pikiran kita menjadi menyatu dengan hati kita, atau ada dulu di dalam hati kita. Misalnya kriterianya kita setia, maka setiakan dulu hati kita. Kemudian kita ingin mendapatkan orang yang soleh, maka solehkan dulu diri kita.
Kita ingin orang yang bertanggung jawab, maka kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, ketika itu ada semua di dalam diri kita, ada semua dalam hati kita, maka akan ketemu dengan orang yang serupa, atau paling tidak yang setipikal dengan itu. Itulah cinta yang logis. Nah, sahabat logis, kemudian bisa juga kepercayaan yang tidak logis itu karena emosional. Contoh misalkan dalam peristiwa politik. Dalam peristiwa politik, memilih seorang pemimpin itu juga harusnya melalui kriteria ideal. Misalnya yang jujur, yang tidak suka berbohong, yang memiliki kompetensi dalam hal kepemimpinan, kemudian juga pendidikannya tinggi dan lain sebagainya. Itu kriteria ideal memilih seorang pemimpin. Tetapi para pemilih pada saat memilih tidak seperti itu. Yang dia pilih adalah orang yang sesuai dengan emosionalnya, sesuai dengan kefanatikannya terhadap partai, golongan, agama, atau hal-hal tertentu. Akibat dari propaganda, akibat dari pengaruh kepada dirinya yang mempengaruhi emosionalnya, sehingga menentukan pilihannya tidak sesuai dengan kriteria akalnya. Nah, ini yang satu kepercayaan yang tidak logis dalam peristiwa politik. Atau bisa jadi dalam hal kesehatan, ketika kita sakit, menderita satu penyakit, maka mestinya kita datang kepada orang yang tepat, yaitu yang memiliki kriteria atau memiliki tanda kebenaran yang logis. Misalkan orang dokter praktek yang telah mengantongi izin dari Departemen Kesehatan, atau mungkin praktisi kesehatan lain yang telah memiliki sertifikat atau surat izin praktek dari pihak kesehatan, dan sudah terbukti masyarakat banyak membuktikan itu. Tetapi justru kita datang kepada seseorang yang tidak memiliki tanda kebenaran apapun, hanya berdasarkan dari pengaruh orang lain kepada kita yang mengatakan bahwa orang tersebut bisa mengatasi penyakit kita berdasarkan hal-hal gaib. Nah, misalkan seperti ini juga satu hal yang akhirnya menjadikan kepercayaan kita tidak logis. Kemudian jenis kepercayaan kedua adalah kepercayaan yang spekulatif, yaitu kepercayaan terhadap suatu kebenaran yang tidak memiliki tanda kebenaran apapun. Ini adalah kepercayaan spekulatif. Contohnya di bidang perjudian. Kalau pada saat kita berjudi, misalkan judi dadu, kita masang angka tertentu dalam perjudian itu bukan karena pertimbangan tanda-tanda kebenaran yang logis, tetapi semata-mata spekulatif dengan harapan kita menang karena keluar nomor yang kita pasang. Ini adalah jenis kepercayaan yang spekulatif, yaitu yang tidak memiliki tanda kebenaran apapun. Nah, sahabat logis, kemudian jenis kepercayaan ketiga adalah kepercayaan yang logis, yaitu kepercayaan berdasarkan tanda kebenaran yang sesuai. Nah, pada episode yang lalu kita sudah menjelaskan apa itu tanda kebenaran. Tanda kebenaran adalah satu tanda yang menjamin sesuatu yang kita percaya itu benar adanya sebagaimana yang dimaksud. Nah, berkaitan dengan tanda kebenaran, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan betul. Yang pertama adalah bahwa tanda kebenaran itu adalah duta dari kebenaran yang diwakilinya, sehingga tanda kebenaran harus mencerminkan ciri-ciri khusus dari kebenaran yang diwakili. Kalau ada tanda kebenaran yang tidak mencerminkan ciri-ciri khusus dari kebenaran yang diwakili, jelas ini kebenaran yang tidak logis atau tidak benar. Nah, kemudian hal kedua yang perlu diperhatikan sekali adalah bahwa setiap jenis kebenaran memiliki tanda kebenarannya masing-masing. Tidak boleh tertukar. Sebagai contoh, tanda kebenaran dari surat pribadi itu hanya surat pribadi, tanda kebenarannya adalah tanda tangan dari orang yang bersangkutan. Hanya itu cukup. Kita akan percaya bahwa surat itu datang dari orang tertentu. Beda lagi surat yang datang dari sebuah instansi. Tidak cukup hanya tanda tangan seseorang, tetapi juga harus diikuti oleh cap dari instansi tersebut atau logo, kop surat, dan hal-hal lain yang diperlukan, sehingga kita menjadi percaya bahwa ini memang betul datang dari sebuah instansi. Jadi berbeda. Atau hal lain,
jenis kebenaran lain, misalkan jenis kebenaran tentang kehalalan makanan, itu adalah logo MUI yang tercetak kepada kemasan, bukan tanda tangan, berbeda. Nah, beda lagi pada kasus barang elektronik. Barang elektronik, apabila kita ingin beli barang elektronik, tanda kebenarannya bukan logo MUI, bukan tanda tangan, tetapi pertama dari merek yang biasa dibeli masyarakat dan banyak beredar di masyarakat, itu menjadi tanda kebenaran pertama terhadap barang elektronik yang kita ingin kita beli. Kemudian itu saja tidak cukup. Orang tidak akan percaya hanya pada mereknya saja, karena bisa jadi ketika dibawa pulang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka harus ada tanda kebenaran kedua berupa jaminan garansi selama 1 tahun. Lebih bagus lagi apabila ada tanda kebenaran berikutnya, misalkan ada jaminan apabila 1 minggu rusak bisa ditukar dengan barang yang sejenis. Nah, ini lebih menguatkan lagi dan kita lebih percaya kepada barang elektronik yang akan kita beli karena banyak tanda kebenarannya. Itu yang kedua. Hal yang kedua yang kita perhatikan, bahwa setiap jenis kebenaran memiliki tanda kebenarannya masing-masing dan tidak boleh tertukar, yang menjadikan kepercayaan kita tidak logis dan tidak benar. Kemudian yang ketiga adalah semakin banyak tanda kebenaran yang mampu ditunjukkan oleh sebuah kebenaran yang diwakili oleh tanda kebenaran banyak ini, maka semakin layak untuk dipercaya. Nah, sebagai contoh, misalkan ada sebuah perusahaan yang membutuhkan satu jabatan tertentu, kemudian dia merekrut karyawan, maka banyaklah yang kemudian mendaftar. Dari sekian banyak sarjana yang mendaftar, ada yang hanya menunjukkan 1 lembar ijazah, menunjukkan tanda kebenaran kompetensi dirinya bisa menduduki jabatan tertentu hanya selembar ijazah. Ada orang lain yang mampu menunjukkan selembar ijazah beserta surat paklaring atau pengalaman kerja sekian tahun. Ada lagi yang bisa menunjukkan ijazah, kemudian paklaring, kemudian sertifikat yang lain yang menunjukkan bahwa dia memang layak memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Tentu saja perusahaan akan memilih orang yang paling banyak memiliki tanda kebenaran. Nah, ini adalah satu contoh hal ketiga yang berkaitan dengan tanda kebenaran, yaitu semakin banyak tanda kebenaran yang dimiliki oleh suatu yang dianggap sebagai kebenaran, maka semakin layak untuk dipercaya, semakin layak untuk kita pilih. Nah, sahabat logis, dari sekian hal yang kita bicarakan pada episode kali ini, akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan bahwa kepercayaan pada hal apapun, maka yang pertama harus memiliki tanda kebenaran yang sesuai. Kalau ada satu hal yang dianggap kebenaran tetapi tidak memiliki tanda kebenaran apapun, maka hal itu tidak layak untuk dipercaya. Abaikan saja. Kemudian harus yang ketiga adalah bahwa bila ada banyak pilihan sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran, maka kebenaran yang paling banyak menunjukkan tanda kebenarannya, maka inilah yang paling layak untuk kita pilih dan kita percaya. Sahabat logis, bagaimana penjelasan pada episode ini dikaitkan dengan masalah keimanan? Maka episode selanjutnya kita akan membahas rahasia tentang keimanan. Saya ajak sahabat logis untuk mengikutinya di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.